Berikutnya pihak terkait P3. Baik, terima kasih Yang Mulia. Keterangan pihak terkait terhadap perkara nomor 153 dan seterusnya dianggap dibacakan. Izin Yang Mulia, kami menyampaikan eksepsi. Ya. Pertama, perbaikan permohonan pemohon cacat formil. Pemohon tidak menjelaskan alasan di dalam perbaikan pemohon. Dalam hal ini pemohon tidak menyebutkan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRA sebagaimana dipersoalkan pemohon. Selanjutnya, penerima kuasa pemohon cacat formil. Di dalam perbaikan permohonan pemohon menyebutkan ada 20 orang penerima kuasa sebagaimana disebutkan di dalam surat kuasa khusus pemohon. Namun faktanya yang menandatangani permohonan pemohon sebanyak 22 orang, maka dari itu penerima kuasa menerangi permohonan pemohon, maka sudah sepatutnya permohonan pemohon untuk ditolak. Selanjutnya, eksepsi kami adalah terkait dengan permohonan pemohon tidak jelas atau obscur liber, bahwa berdasarkan peraturan MK, Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2023, permohonan pemohon yang menyatakan mengenai kesalahan hasil perolehan suara jika diteliti dan lebih lanjut dengan mensandingkan dokumen-dokumen hasil perhitungan suara yang sah, maka permohonan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2023. Maka dari itu sepatutnya permohonan pemohon untuk ditolak. Selanjutnya, eksepsi kami terkait dengan petitum permohonan mengandung kesalahan fatal. Tabel 1 mohon dianggap dibacakan Yang Mulia. Ya. Tabel 2 mohon dianggap dibacakan. Ya. Selanjutnya, bahwa di dalam perbaikan permohonan pemohon tanggal 26 Maret 2024 yang diregistrasi oleh Panitra, petitum pemohon meminta agar Mahkamah memutuskan perolehan suara menjadi 24.413 suara, sementara pihak terkait menjadi 24.362 suara. Maka petitum tersebut mengandung kesalahan fundamental dan fatal karena petitum pemohon tidak masuk akal jika disandingkan dengan perolehan suara pemohon dan pihak terkait yang telah ditetapkan termohon. Dan selanjutnya tabel 3 dianggap dibacakan Yang Mulia. Ya. Bahwa berdasarkan permohonan pemohon dikabulkan dengan menetapkan perolehan suara pemohon dan pihak terkait sebagaimana dimintakan pemohon dalam petitumnya, maka terdapat selisih 1.115 suara yang sah menjadi hilang. Sementara di dalam positanya pemohon tidak menjelaskan kemana suara 115.000 suara yang dianggap hilang tersebut. Maka selayaknya Mahkamah menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Selanjutnya, eksepsi kami Yang Mulia, izin terkait dengan permohonan pemohon inkonsistensi dalil permohonan dan tidak sesuai dengan posita dan petitum. Oke. Izin Yang Mulia, tabel 4 dianggap dibacakan. Ya, ini tadi tidak sesuainya posita dan petitum ya. Ya, Yang Mulia. Ya, terus Tabel 4 dianggap dibacakan. ya. Bahwa dikarenakan inkonsistensi dan tidak jelas, tidak nyambungnya antara posita dan petitum, permohonan pemohon maka sudah sepatutnya dan layak Mahkamah menyatakan permohonan pemohon mengada-ada, tidak jelas kabur sehingga permohonan dari pemohon untuk pengisian anggota DPRA Provinsi Aceh 2 tidak dapat diterima. Selanjutnya kami kepada dalam pokok permohonan Yang Mulia. Ya. Tabel 5 dianggap dibacakan. Ya. Bahwa pihak terkait menolak dan membantah seluruh dalil-dalil permohonan pemohon. Selanjutnya bahwa petitum permohonan pemohon tersebut mengabaikan hilangnya suara sah sebesar 1.500 suara sebagaimana diuraikan tabel 3, bahwa pemohon dalam petitumnya mendalilkan pengurangan suara pemohon sebesar 129 suara sebagaimana diuraikan di tabel 4. Berdasarkan hal tersebut, pihak terkait meminta pemohon untuk membuktikan kemana suara yang sah yang berkurang dan beralih menurut pemohon tersebut. Apabila pemohon tidak dapat membuktikan, maka dalil permohonan pemohon beserta petitum yang dimintakan menjadi tidak terbukti dan selayaknya permohonan pemohon harus ditolak. Bahwa petitum permohonan pemohon juga telah menerangkan permohonan kehilangan 129 suara. Dengan demikian, pengakuan dari pemohon sendiri bahwa perolehan suara pemohon yang benar adalah 24.284 suara dan bukan 24.413 suara.
Pengakuan dalam petitum seperti ini merupakan pengakuan yang absolut karena pemohon meminta mahkamah untuk menetapkan suara yang benar menurut pemohon. Bahwa di dalam permohonan pemohon pada posita permohonan tabel 12 hingga tabel 62, pemohon mendalilkan terhadap penambahan suara tidak sah pihak terkait sebanyak 986 suara yang tersebar di 51 TPS yang diduga dilakukan termohon adalah tidak benar karena perolehan suara yang ditetapkan termohon adalah sudah benar sesuai dengan hasil rekapitulasi melalui tingkat TPS sampai tingkat nasional. Izin yang mulia, tabel 6 dianggap dibacakan, tabel 7 dianggap dibacakan, dan selanjutnya bahwa berdasarkan tabel 6 dan tabel 7 telah nyata dan jelas suara sah menurut hasil sebesar 4.662 suara sebagaimana ditetapkan oleh termohon. Untuk itu permohonan mendalilkan mengada-ngada dan tidak sesuai dengan fakta, maka sudah selayaknya permohonan pemohon ditolak. Selanjutnya yang mulia, bahwa terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan perolehan suara hilang dan pindah di beberapa desa wilayah Kabupaten Pidi dan Kabupaten Pidi Jaya, hal ini hanya klaim semata oleh pemohon karena pemohon dalam termohonnya tidak menyatakan mengajukan keberatan baik melalui tingkat TPS sampai tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Berdasarkan pemenuhan hasil dan seterusnya, sehingga perolehan suara pihak terkait di Kabupaten Pidi dan Kabupaten Pidi Jaya Dapil Aceh II ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilih Aceh yakni sebesar 25.348 suara dan ini menunjukkan tidak ada perubahan ataupun penambahan dari pergeseran suara sehingga menjadi ketetapan akhir oleh Komisi Pemilihan Umum tingkat pusat. Selanjutnya terkait dengan pihak terkait meyakini tidak adanya perubahan dan tidak adanya selisih dikarenakan proses rekapitulasi yang dilakukan oleh termohon di Kabupaten Pidi dan Kabupaten Pidi Jaya Dapil Aceh II adalah benar dan sesuai dengan prosedur. Selanjutnya petitum yang mulia. Ya, silakan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi pihak terkait. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan keputusan KPU nomor 360 tahun 2004 dan seterusnya sepanjang hasil pemilihan umum untuk pengisian anggota DPRA Provinsi Aceh pada Dapil Aceh II tetap sah dan benar. Menetapkan perolehan suara yang benar pengisian ke anggota DPRA Kabupaten Pidi dan Kabupaten Pidi Jaya Dapil Aceh II, suara pemohon 24.284 dan suara pihak terkait Partai Persatuan Pembangunan 25.348, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih Yang Mulia. Oke, terima kasih.